Dimas terlihat mengawasi keadaan di sekelilingnya. Dimas kemudian masuk ke mobil. Setelah itu ada seorang perempuan yang juga masuk ke mobil Dimas. Dimas bertanya apakah masih bisa dibuang atau diaborsi. Perempuan itu berkata bisa. Dimas menghela napas lega dan mengatakan bagus. Namun kemudian perempuan itu mengatakan jika dia tidak mau. Lalu Dimas bertanya apa yang perempuan itu mau. Perempuan itu berkata jika dia ingin Dimas menikahinya. Dimas berkata jika mereka telah sepakat untuk aborsi dan Dimas tidak bisa menikahinya. Perempuan itu mengancam Dimas apabila Dimas tidak menikahinya, maka perempuan itu akan menyebarkan video mereka. Perempuan itu ingin agar Dimas memberitahu Ana malam ini apabila tidak ingin karir Dimas dan karir Ana hancur. Di rumah, Dimas pulang dengan ketakutan. Ana menyambut kepulangan Dimas. Ana mengetahui ada yang tidak beres dengan Dimas. Ana menghampiri Dimas dengan rasa khawatir karena Dimas seperti orang yang kebingungan. Dimas duduk disusul dengan Ana. Ana menunggu Dimas untuk berbicara. Kemudian Dimas berkata jika dia menghamili seseorang. Ana kemudian tertawa dan berkata itu tidak lucu. Ana tidak suka dengan candaan Dimas. Namun ekspresi Dimas menunjukkan bahwa dia tidak sedang bercanda. Ana bertanya apakah Dimas bercanda, namun Dimas tidak menjawab pertanyaan Ana. Ana kembali memastikan apakah Dimas sedang bercanda, namun Dimas tidak menjawab lagi. Saat itu Ana tersadar jika Dimas tidak sedang bercanda. Ana terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar. Dimas berkata jika perempuan itu meminta agar Dimas menikahinya. Jika tidak, perempuan itu akan menyebarkan videonya dengan Dimas. Ana terkejut dengan apa yang Dimas katakan. Ana seolah tidak percaya dengan kenyataan itu. Dimas menghampiri Ana dan mencoba menenangkannya. Namun Ana menolak Dimas untuk mendekat. Ana kemudian bertanya siapa perempuan itu. Ana kemudian teringat teman satu kantor Dimas, yaitu Kay. Ana kembali bertanya siapa perempuan itu. Kemudian Dimas menjawab jika perempuan itu adalah Lisa. Ana bingung dan bertanya Lisa siapa. Dimas kemudian menjawab jika perempuan itu adalah Lisa, sahabat Ana. Ana sangat terpukul mendengar jawaban dari Dimas. Ana duduk lemas, kemudian menangis. Seseorang mengetuk pintu kamar Lisa. Ternyata seseorang itu adalah Ana. Ana mendatangi Lisa dengan perasaan yang marah dan kecewa. Ana marah ketika bertemu Lisa, bertanya dendam apa yang dimiliki Lisa. Ana sangat percaya pada Lisa. Lisa berkata jika Ana playing victim. Lisa menganggap ini adalah salah Ana yang selalu percaya pada Lisa. Lisa menyuruh Ana untuk tidak fokus pada dirinya sendiri. Lisa kasihan pada Dimas yang dikira orang sangat beruntung karena memiliki istri seperti Ana. Namun Lisa berkata jika dia yang selalu ada untuk Dimas, bukan Ana. Ana berkata jika Lisa tidak tahu apa-apa tentang Dimas. Namun Lisa membalikan ucapan tersebut. Dimas kemudian datang. Lisa berakting seolah telah didorong. Dimas membela Lisa dan memarahi Ana karena telah mendorong Lisa. Ana kemudian pergi dari tempat Lisa dengan perasaan kecewa dan sedih. Ana menangis ketika menuruni lift, sedangkan Lisa tersenyum seolah menjadi pemenangnya. Ana menyetir mobilnya sambil menangis. Rehan sedang berada di dalam mobilnya. Mobil Ana dan mobil Rehan berhenti bersebelahan. Rehan melihat Ana yang sedang menangis di dalam mobil. Rehan menyuruh bodyguardnya untuk mengikuti mobil Ana dan jangan sampai tertinggal. Bodyguard Rehan tiba-tiba menghentikan mobilnya karena mengira ada kucing. Mereka bertengkar sejenak. Hal itu membuat Rehan kehilangan jejak mobil Ana. Lisa berkata pada Dimas jika dia takut pada Ana. Namun Dimas berkata jika Ana tidak akan berbuat apa-apa karena karir Ana bisa terancam. Namun Lisa takut jika Ana menyuruh Dimas meninggalkan Lisa. Dimas meyakinkan Lisa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Di rumah, Ana mengemas baju-bajunya dan memasukkannya ke dalam koper. Dimas datang dan mencoba membujuk Ana, namun Ana menolak. Dimas berkata jika dulu Ana pernah bilang bahwa orang pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dimas meminta izin pada Ana untuk tanggung jawab karena itu adalah anak Dimas. Dimas meminta izin pada Ana untuk menikahi Lisa. Namun Ana mengelak dan pergi dari hadapan Dimas dengan membawa barang-barangnya. Dimas berteriak ketika Ana tidak bisa memberi anak pada Dimas. Dimas tidak pernah meninggalkannya. Rehan sedang berenang.
Rehan tersenyum ketika ingat bahwa dia kembali bertemu dengan Ana. Rehan mengingat peristiwa ketika sekolah. Rehan menghibur Ana yang sedang menangis. Rehan berkata jika dia akan menghajar siapapun yang membuat Ana menangis. Kenapa sih? Oh, ya udah sih cemong doang deh. Kemudian Rehan mendapatkan pesan dari bodyguardnya yang mengatakan jika dia sudah menemukan alamat kantor Ana. Rehan kemudian tersenyum dan menyuruh bodyguardnya untuk berangkat sekarang. Rehan sudah berada di depan kantor Ana. Mobil Ana kemudian datang. Ana turun dari mobilnya dan masuk ke kantor. Rehan melihat Ana dari dalam mobilnya. Dua bodyguard Rehan bertaruh jika Rehan sebentar lagi akan keluar dari mobil, dan satu lagi bertaruh jika Rehan tidak keluar dari mobil. Kemudian datang Jack ke kantor. Jack melewati Rehan dan berhenti sejenak. Jack memuji ketampanan Rehan. Jack kemudian melihat Rehan yang berada di dalam mobil. Kemudian Jack masuk ke kantornya. Rehan menyuruh bodyguardnya untuk kembali ke kantor, dan taruhan dimenangkan oleh bodyguard yang bertaruh jika Rehan tidak akan turun. Dia menemui Ana dan bertanya siapa yang baru saja Ana temui. Karena dia mengagumi laki-laki yang berada di dalam mobil tadi, Ana tidak begitu menggubris ucapan Jay. Jay kemudian bertanya apa yang terjadi pada Ana dan apakah Ana baik-baik saja. Ana menjawab jika dia baik-baik saja. Jay kemudian memastikan keadaan Ana. Kemudian dia menduga jika Dimas tidak jadi ke Lampung. Ana mengangguk setelah mendengar tebakan Jay. Jay kemudian panik dan bingung. Ana mengatakan jika dia sedang tidak baik-baik saja dengan Dimas. Dia bertanya pada Ana mengapa Ana tidak bercerita dengannya. Ana menggeleng dan berkata jika dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri terlebih dahulu. Jay kemudian mengomel karena kebingungannya tadi menghadapi Desi. Namun tiba-tiba Ana menangis. Itu membuat Jay menjadi tidak enak dan mencoba menenangkan Ana. Ana kemudian berkata jika dia baik-baik saja. Lisa mengalami muntah-muntah. Dimas menemani Lisa. Lisa kemudian berkata jika Dimas pergi ke Lampung dan meninggalkan Lisa yang sedang dalam keadaan hamil. Dimas kemudian membujuk Lisa dan mengatakan jika perginya ke Lampung hanya sebentar. Lisa kemudian bertanya pada Dimas apakah Dimas menceraikan Ana. Dimas berkata jika sebenarnya dia juga ingin lepas dari Ana, namun saat ini dia tidak bisa karena dia masih bergantung pada Ana. Dimas tidak mau jika nantinya Ana menuntut harta Dimas dan membuat Lisa serta anaknya mengalami masa-masa sulit. Dimas menyuruh Lisa untuk bersabar sampai Dimas menjadi direktur. Ana datang ke rumah ibunya, namun Ana ragu untuk mengetuk pintu. Tiba-tiba ibu Ana membuka pintu rumahnya karena mendengar suara mobil. Ibu Ana menyuruh Ana masuk dan memberikan alat untuk mengompres mata Ana karena ibu Ana melihat mata Ana yang sembab. Ibu Ana bertanya apa yang terjadi pada Ana karena biasanya ketika ada masalah Ana pasti pulang ke rumah ibunya. Ibu Ana berkata jika kakak dan adik Ana yaitu Vira dan Indi setiap ada masalah pasti ibunya dulu yang tahu. Berbeda dengan Ana yang satu dunia dulu tahu baru ibunya. Ibu Ana menanyakan apakah Ana ada masalah dengan Dimas dan Ana mengiyakannya. Namun Ana ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Ana datang ke rumah ibunya karena Ana rindu dengan ibunya. Ana dan ibunya kemudian saling berpelukan. Ayah Dimas menampar Dimas dan berkata jika Dimas sudah benar menikahi dengan Ana. Namun ayahnya kecewa karena Dimas mengkhianati Ana. Ibu Dimas membela Dimas karena sudah berani bercerita dan berkata jika perempuan itu tidak dinikahi maka akan membuat semakin runyam. Dimas berkata jika dia tidak niat selingkuh dan berkata jika Ana mandul. Namun ayahnya tetap marah dan tidak setuju dengan cara Dimas. Dimas berkata jika itu adalah jalan satu-satunya untuk memberi orang tuanya cucu. Dimas juga tidak akan bercerai dengan Ana serta karirnya akan aman. Ayah Dimas kemudian pergi meninggalkan Dimas dan ibunya. Ibu Dimas berkata jika tahu Ana mandul maka dia sudah menyuruh Dimas untuk bercerai dari dulu. Namun Dimas berkata jangan karena kasihan. Ibu Dimas bertanya apakah Ana memberi izin Dimas menikah lagi. Dimas menjawab jika Ana tidak mengizinkan. Ibu Dimas menggampangkan persoalan itu dan akan bicara dengan Ana. Dimas takut jika Ana menceraikannya karena karir Dimas juga akan hancur. Ibu Dimas menyuruh Dimas mencari kelemahan Ana untuk dijadikan senjata apabila nanti Ana menyerangnya. Dimas berterima kasih karena ibunya yang paling mengertinya.
Ana pulang ke sebuah hotel. Kemudian Dimas menyusulnya. Namun Ana masih tidak mau bertemu dengan Dimas dan langsung masuk ke kamar, meninggalkan Dimas di luar. Dimas berkata jika dia akan menemani Ana ke Lampung. Namun Ana berkata jika Dimas tidak usah pergi ke Lampung. Dimas melarang Ana untuk egois karena Ana punya karyawan yang masih membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimas berkata jika dia peduli dengan itu semua. Kemudian Ana memberitahu Dimas untuk berada di bandara besok jam 10. Setelah itu Ana menyuruh Dimas untuk pergi. Dimas kemudian pergi dengan perasaan senang. Di Lampung, Ana, Jay dan Dimas berjalan menyusuri pantai. Jay kemudian menyuruh Dimas untuk membawakan kopernya dan koper Ana. Di hotel, Dimas mengajak Ana untuk jalan, namun Ana tidak menanggapinya. Jay datang mengetuk pintu kamar Ana. Jay sudah berdandan dan bergaya untuk pergi, namun Ana tidak berminat untuk ikut dengan Jay. Akhirnya Jay membiarkan Ana tetap di hotel bersama dengan Dimas. Dimas berkata jika Ana tidak bisa terus mengabaikannya. Ana berkata jika Dimas saja bisa terus selingkuh sampai menghamili, apakah Ana salah karena diam saja? Dimas berkata jika dia hilaf dan meminta izin pada Ana untuk memberikan kesempatan pada Dimas supaya bisa menjadi bapak yang baik. Rehan Sanjaya sedang berada di tempat yang sama dengan Ana dan Dimas. Dimas berkata pada Ana jika Rehan adalah salah satu orang penting di Indonesia. Dimas menjabat tangan Rehan dan menyapanya. Namun Ana dan Rehan langsung berpelukan. Dimas heran apakah mereka sudah saling kenal. Rehan berkata jika Ana adalah teman SMA-nya. Ana memperkenalkan Dimas sebagai suaminya. Dimas juga memberikan kartu namanya pada Rehan. Dimas berkata jika Rehan adalah orang yang penting dan menjadi salah satu klien yang diincar oleh Boni. Dimas meminta untuk Ana untuk membantunya. Namun Ana berkata kita lihat saja nanti. Dimas dan Ana sedang menjadi pembicara di acara seminar. Rehan melihat seminar itu dari kejauhan dan memandang Ana. Ana kembali ke kamar hotelnya diikuti oleh Dimas. Dimas kembali merayu Ana dan berkata jika dia tidak akan meninggalkan Ana. Dimas kemudian mendapatkan pesan dari Lisa yang menyuruhnya pulang karena Lisa sedang berada di IGD karena muntah-muntah. Dimas berkata pada Ana jika dia harus pulang besok karena Lisa sedang muntah-muntah. Ana menyuruh Dimas untuk pulang sekarang saja. Dimas berkata tidak bisa karena malam ini tidak ada kapal yang balik. Lalu Ana menyuruh Dimas menunggu saja di dermaga. Ana menelpon Jay dan berkata jika malam ini Dimas akan bertukar kamar dengan Jay. Dimas berkata jika Ana melakukan hal yang lebay. Jay mengetuk kamar Ana. Ana berjalan ke arah pintu sambil membawa pakaian Dimas. Ana membuka pintu, kemudian melempar pakaian Dimas. Hal itu membuat Jay kaget. Ana menyuruh Dimas untuk keluar dari kamarnya. Dimas berkata pada Ana jika dia harus pulang duluan karena mendapatkan kabar jika Lisa masuk rumah sakit karena muntah-muntah. Ana kemudian berkata jika Dimas pulang sekarang saja. Dimas berkata tidak bisa karena tidak ada kapal saat malam hari. Ana menyuruh Dimas untuk menunggu di dermaga malam ini. Ana menelpon Jay dan mengatakan jika Dimas akan bertukar kamar dengan Jay. Dimas mengatakan jika Ana lebay. Ana membawa baju-baju Dimas. Tidak lama Jay datang. Ana membuka pintu, kemudian melempar tumpukan baju Dimas keluar kamarnya dan mengatakan jika itu baru lebay. Ana menyuruh Dimas untuk keluar. Dia bertanya apakah Ana baik-baik saja. Ana mengatakan jika dia baik-baik saja. Namun dia kembali bertanya pada Ana apakah dia baik-baik saja. Kemudian Ana menangis dan memeluk Jay, berkata jika dia capek. Ana pergi ke balkon dan menangis. Ternyata kamar sebelah Ana ditempati oleh Raihan. Rehan melihat Ana yang sedang menangis di balkon kamar. Keesokan harinya, Rehan sedang bermain voli. Ana dan Jay melihat Raihan. Jay memuji ketampanan Raihan. That hot white Ana mengatakan jika itu adalah Raihan Sanjaya. Jay berkata jika dia adalah orang yang Jay lihat parkir di depan klinik Ana. Tiba-tiba ada bola mendekat ke Ana. Rehan datang dan bertanya apakah Ana baik-baik saja. Ana menjawab dia tidak apa-apa. Rehan kemudian mengajak Ana untuk makan malam bersama. Ana mengiyakan ajakan itu.